generasi. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan berbahagia ini izinkan saya untuk mereview sebuah buku yang mana judul bukunya yaitu Masa Dewasa Putra Sang Fajar 1922 sampai 1926. Ini dia seri biografi Bung Karno. Penulisnya yaitu Sari Pusparini Soleh, yang mana penerbit dari buku ini yaitu PT Remaja Rosda Karya dengan Yayasan Bung Karno. Kemudian yang saya review bukunya itu di halaman 36 sampai dengan 40, yaitu dengan subtema Mendirikan General Study Club. Sahabat sekalian, alasan saya membaca buku yang super bagus ini adalah suatu kewajiban kita semua untuk mewariskan kepada anak-anak kita tentang sejarah para pendahulu kita. Bung Karno dan kawan-kawan pada masanya telah berhasil membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kemudian banyak generasi muda sekarang ini hanya mengenal Bung Karno itu sebagai pahlawan proklamator saja. Padahal selain dari Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan pendiri bangsa ini, namun tidak banyak yang tahu bahwa Bung Karno lebih senang disebut sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Begitupun siapa sesungguhnya itu Bung Karno, lalu kemudian bagaimana pemikiran-pemikirannya, lalu kemudian kisah masa kecilnya, kisah dewasanya, kemudian kisah selanjutnya, banyak suka dan duka hidup Bung Karno. Teman-teman sekalian, isi dari buku ini yaitu menceritakan tentang bagaimana Soekarno mendirikan sebuah organisasi. Sebelumnya Study Club itu didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1924 di Surabaya. Nah, sebelumnya Dr. Sutomo dengan Dr. Wahidin ini pernah mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. Kemudian Soekarno berkata, luar biasa. Dr. Sutomo mendirikan Study Club untuk membangkitkan kesadaran bermasyarakat dan berpolitik di kalangan rakyat. Itu puji Bung Karno. Kita harus termotivasi dengan apa yang dia lakukan. Kemudian apa salahnya kita mendirikan lembaga serupa dengan itu yang lebih baik lagi. Nah, gagasan pendirian organisasi kepemudaan itu disampaikan oleh Bung Karno dalam rapat bersama kawan-kawan dan para pendukungnya di sebuah gedung pada beberapa hari kemudian. Lalu kemudian hadir pula di dalam acara itu Dr. Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh politik dan kebangsaan yang menjadikan atau yang dijadikan panutan oleh mereka ketika itu.